Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu Guru. Begitu pula Mas Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek dimanapun panjenengan berada. Saya berharap semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat dalam mengabdikan diri di dunia pendidikan. Mudah-mudahan kedepannya siswa kita menjadi siswa yang lebih cerdas, lebih berkualitas. Dan selamat bertemu dengan saya Mbak Guru Harjo di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak. Baiklah Bapak Ibu, materinya masih tentang kurikulum bahasa Indonesia di SD. Seperti yang disampaikan oleh Mas Nadiem, dan kali ini saya putar kembali. Untuk itu mari kita perhatikan ini sebagai awal. Ini menjadikan saya terinspirasi untuk menyampaikan ide gagasan saya dan pengalaman saya untuk belajar. Bahasa Indonesia itu kaku biasanya di SD ini ya. Untuk bahasa Indonesia misalnya mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panjangnya benar-benar sangat detail seperti ada checklist. Ya jelas kenapa drilling itu sangat mudah diidentifikasi. Sekarang standar capaiannya itu adalah peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi, untuk bernalar sesuai dengan tujuan pada teman sebaya dan orang dewasa di sekitar dirinya. Berubah sekarang standar capaiannya. Nah, demikianlah apa yang disampaikan oleh Mas Nadiem Makarim dalam cuplikan video tersebut. Saya tidak akan mengulang secara awal, tapi saya sepakat bahwa kurikulum bahasa Indonesia khususnya di SD yang sebelumnya, sebelum ke-13 itu ada masalah. Bahkan kemarin saya katakan kurikulum yang kemarin K13, KTSP, KBK itu gagal. Jadi kegagalan ini sudah lama betul, sudah mulai 9 tahun 2000 sudah dikritiki ya, berarti sebelumnya sudah gagal. Jadi ada 20 tahun lebih kurikulum bahasa Indonesia itu tidak menghasilkan siswa terampil berbahasa, ya, tidak menghasilkan siswa terampil berkomunikasi. Nah, oleh karena itu sekarang diubah dengan istilah target capaian agar siswa dapat berkomunikasi ya. Oke lah, saya sangat sependapat ya, intinya seperti itu intinya. Dan sejak dulu memang orientasinya kurikulum itu ya agar siswa dapat berkomunikasi. Tapi mengapa gagal? Nah, ini ada permasalahan. Nah, untuk itu kalau sudah terbukti keliru, ada kekeliruan, ada kegagalan, maka kita harus mengubah, merestorasi, membangun kembali, memperbaiki ya. Sebelum mengubah, merestorasi, kita buktikan dulu kesalahan kurikulum yang dulu melalui penjelasan lewat soal. Nah, ini akan saya jelaskan lewat soal. Ini pembuktian dengan tujuan supaya lebih jelas. Nun sewu Mas Nadiem Makarim. Ini saya ambil contoh soal 2 versi. Nah, soal versi yang ini bersifat teori dan hanya pengetahuan bahasa. Ini yang sering dibuat oleh Bapak Ibu Guru ketika melakukan ujian atau ulangan harian maupun ulangan tengah semester maupun akhir semester. Sekali lagi, ini yang sering saya jumpai ketika Bapak Ibu Guru membuat soal tengah semester maupun akhir semester. Saya temui ini tidak hanya dari 1, 2, 3 SD, tidak 1, 2 kecamatan, tidak hanya 1, 2 kabupaten. Tapi sudah 4 kabupaten, bahkan saya mendapatkan contoh soal dari adik saya yang mengajar di Sumatera, di Lampung sana itu seperti ini.
ya. 60-70% soal itu langsung pertanyaan, Mas Nadine. Nek panjenengan mungkin karena tidak mungkin jenengan itu turun ke bawah sampai ke SD, masuk ke SD, ya. Jadi 60 sampai ada bahkan yang 90% itu langsung pertanyaan itu. Ini saya sudah kritiki bertahun-tahun. Ya. Soal yang seperti ini bersifat teori, ini yang terjadi di lapangan, ya. Nun sewu sekali lagi, ada memang yang 50%, ada yang 30%. Tapi ada yang 90% itu langsung pertanyaan. Mengapa demikian? Nun sewu sekali lagi, tidak salah Bapak Ibu guru di Indonesia, tidak salah. Sekali lagi tidak salah Bapak Ibu guru. Karena tadi mungkin oleh beliaunya Mas Nadiem Makarim kurikulum dianggap kaku, detail dan sebagainya, sehingga sulit. Tidak ada penilaian kemampuan berkomunikasi secara real, secara nyata. Nah, saya ingin menjelaskan berdasarkan dua versi ini. Versi bersifat teori dan soal bahasa bersifat praktek. Contoh begini, ciri-ciri pantun adalah, nih langsung pertanyaan. Huruf pertama nama orang harus ditulis dengan huruf titik-titik. Dan banyak lagi, besok saya insya Allah di video berikutnya saya tampilkan temuan-temuan itu di lapangan. Jadi ciri-ciri pantun ialah ini soal yang bersifat teori. Sekali lagi bersifat teori. Jika anak dapat menjawab, artinya hanya berteori bahasa. Tentang keilmuan saja, pengetahuan bahasa. Nah, yang dikendaki oleh pembelajaran bahasa ini, soal yang bersifat praktek. Jadi soal yang dikerjakan oleh anak dari pusat soal tulis itu sebetulnya bukan teori, itu praktek. Ya, itu praktek. Soal praktek, tapi tulis. Nah, ujiannya mestinya praktek tulis, ya praktek lisan, bukan teori dan praktek, bukan. Ini pemahaman selama ini kan dianggap ujian bahasa Indonesia itu kalau kelas 6 akhir sekolah itu kan ujian teori dan praktek. Dikira ujian tulis itu teori, bukan. Itu praktek, tapi prakteknya tulis. Contoh seperti ini. Bacalah paragraf di bawah ini. Ini perintahnya. Anak-anak membaca, karena perintah disuruh baca. Jadi kegiatan membaca pasti, ya. Menganalisa pasti ya. Jadi jangan ciri-ciri pantun. Kalau ingin mengetahui tentang pengetahuan tentang pantun, misalkan diberi bacaan ini. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama. Ada banyak macam pantun, diantaranya bla 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 bla. Sedangkan ciri-ciri pantun adalah titik-titik ini. Jadi disebutkan di sini ciri-ciri pantun. Pertanyaannya, berdasarkan paragraf di atas, ciri-ciri pantun adalah. Nah, pertanyaannya sama, ciri-ciri pantun. Ini juga ciri-ciri pantun. Tetapi ini jauh berbeda. Kalau ini bersifat teori, hanya pengetahuan saja. Tetapi kalau ini memahami bacaan ini, berkomunikasi anak itu dengan bahasa ini, ya, mediasi soal ini, bahasa dalam bentuk paragraf, satu teks paragraf, isinya tentang menjelaskan tentang ciri-ciri pantun. Apabila anak dapat menjawab, maka artinya sudah paham dengan bacaan ini. Sudah connect, sudah ngerti isinya. Sudah terjadi komunikasi. Jadi anak memperoleh pengetahuan dari pemahaman ini. Sekali lagi, ini anak-anak memperoleh pengetahuan, tapi dari pemahaman. Kalau ini hafalan, sekali lagi, kalau ini hafalan tidak cocok, tidak sesuai dengan kehendak kurikulum. Ya, sekali lagi,
ini untuk menjelaskan supaya panjenengan semua dapat memahami bahwa inilah yang dimaksud berkomunikasi. Diuji kemampuan anak untuk berkomunikasi, tetapi aspeknya pemahaman. Sekali lagi, anak diberikan paragraf yang menceritakan tentang pantun, pengertian pantun, ciri-ciri pantun. Jadi bisa jawab berdasarkan paragraf dari ciri-ciri pantun ialah, nanti akan menjawab berdasarkan bacaan ini. Jadi yang tersurat ditanyakan. Sekali lagi, beda dengan ini hafalan. Di samping hafalan, ini hanya pengetahuan atau keilmuan, itulah yang dimaksud para ahli itu. Kalau ini praktek berbahasa, praktek berkomunikasi, tapi dari satu sisi, yaitu aspek pemahaman bahasa. Kegiatannya membaca dalam hati, monggo, membaca nyaring, monggo, membaca terserah. Itu membacakan banyak. Nah, atau ini kalau tadi pengetahuan, nah disajikan tentang pantun, boleh, enggak apa-apa, monggo, terserah guru. Kalau tadi anak mendapatkan pengetahuan dari bacaan, tetapi ini wujudnya bahasa dalam bentuk pantun. Ciri-ciri pantun, sekali lagi, ini teori, tetapi ini praktek. Praktek apa? Memahami isi pantun, memahami pesan pantun. Kegiatannya membaca. Jadi kegiatannya membaca. Tapi yang dinilai, yang diuji kemampuan siswa adalah memahami, aspek pemahaman tentang pesannya pantun. Jadi bisa narasi tentang ini, kalau ini mendapatkan ilmu, tetapi bukan hafalan, mendapatkan ilmunya tapi pemahaman dari pemahaman. Jadi anak paham. Sekaligus itu loh, pembelajaran bahasa itu, misalkan kalau toh ini misalkan saja ya, bacaan tentang berbau IPA atau mengandung IPA, anak akan memahami tentang ilmu IPA dari bacaan. Demikian pula IPS, demikian cerita akhlak, karakter, dan yang lainnya. Misalkan ini diceritakan tentang karakter yang buruk bisa, yang baik bisa, monggo. Anak memperoleh ilmu pengetahuannya dari membaca. Jadi jangan langsung ditanyakan. Sekali lagi, kalau ini anak memahami bahasa dalam bentuk pantun. Oke, nilainya nilai pemahaman ya. Lagi, ini pun pantun, jangan ciri-ciri pantun, tetapi kalau tadi pemahaman karena pantunnya lengkap, tetapi kalau ini pantunnya rumpang. Kalau pantunnya rumpang, yang dinilai penggunaan bahasa. Karena ini bentuknya pilihan ganda, maka anak tinggal memilih. Walaupun memilih, tapi ini masuk penggunaan bahasa. Jadi penggunaan bahasa mudah, ini tingkatannya mudah. Kalau mengisi dua agak sulit, misalkan isinya yang ini dirumpangkan dua isi agak sulit, apalagi semuanya anak membuat pantun secara komplit. Nah, ini agak bobotnya lebih sulit lagi, hot ya. Jadi kalau ciri-ciri pantun langsung ini hafalan ya, hanya sifat pengetahuan, tetapi kalau ini penggunaan bahasa dalam bentuk pantun, nilainya masuk format penggunaan bahasa tapi lisan ya, tuh. Nah ini misalkan kalimat iyalah, nah ini kalimat iyalah, ini yang sering saya jumpai. Sekali lagi, tidak semuanya, tetapi rata-rata lebih dari 60%. Sebab saya pernah menilai ini, mencermati ini, saya cari lebih dari 60% Bapak Ibu guru kita kebanyakan membuat soal itu hanya langsung pertanyaan. Ya ada yang pakai media saji tapi jarang. Mungkin ya tidak semuanya yang saya jumpai itu
mungkin ada yang 40% mungkin. Tetapi ketika saya tanya juga enggak paham. Ya cuma membuat soal itu aja. Tetapi kalau ini praktek, misalkan coba panjenengan bandingkan. Kalimat ialah, kalau anak dapat menjawab kan hanya pengertian, bersifat teori, tetapi berbeda kalau ini. Ya. Jadi daripada kalimat ialah enak ini seharusnya diberi perintah untuk membuat kalimat. Buatlah kalimat dengan kata bola. Kata bola ini media sajinya yang terdiri dari 8 sampai 12 kata. Buatlah kalimat dengan kata dasar tembak misalkan. Ya. Ini kata dasar tembak ini pakai kata dasar, ini kata bola terdiri dari 8 12 untuk membatasi mudah penilaian. Buatlah kalian pertanyaan dengan kata tanya bagaimana. Buatlah kalimat pujian dengan kata hebat. Ini semua praktek berkomunikasi, praktek berbahasa. Sekali lagi praktek berbahasa. Ya. Kalau ini sekali lagi ini teori, ini yang sering diterapkan di tingkat SD. Nah, keterangan kata bola, tembak, bagaimana hebat sebagai media saji soal. Penjelasannya siswa, jika siswa dapat membuat kalimat dengan tepat, nah ini nanti penilaian kan ada pada kecerdasan Bapak Ibu guru. Nah, berdasarkan kebijakan Bapak Ibu guru kan nih, tiap anak mesti berbeda ini, tidak sama ya, tidak sama. Disitulah keunikannya pembelajaran bahasa Indonesia. Tiap-tiap atau masing-masing anak bisa membuat kalimat yang berbeda. Ini kebijakan guru, maka berarti siswa dapat praktek berkomunikasi pada aspek penggunaan. Kalau tadi pemahaman, kalau ini karena membuat kalimat, ya, maka penggunaan bahasa. Nilainya masuk pada kolom penggunaan bahasa, tetapi secara tulis. Nih, jadi ujian yang dikerjakan anak itu sekali lagi itu bukan teori tapi praktek. Huruf pertama nama orang harus ditulis dengan huruf titik-titik. Nah, sekali lagi teori, ya, hanya pengetahuan saja, tidak boleh menyimpang. Ya, keliruannya di situ. Nah, misalkan diberi soal, kemarin Ahmad Sodikin pergi ke Surabaya. Ini kecil semua. Perintahnya salinlah kalimat di atas dengan ejaan yang benar. Ditulis dengan anak menulis, kemarin Ahmad Sodikin pergi ke Surabaya. Nah, jika anak dapat menjawab mengganti dengan benar, K ditulis dengan huruf kapital, A kapital, S huruf besar, S ini juga huruf besar, maka artinya anak sudah menguasai kebahasaan atau kaidah bahasa. Berarti dalam proses pembelajaran kebahasaan atau kaidah bahasa, nah ini guru berhasil untuk anak ini, ya kan begitu. Jadi kemampuan penguasaan kebahasaan atau kaidah bahasa dapat dilihat di sini. Belum tentu anak itu bisa semua, belum tentu. Apalagi ini Surabaya ini digandeng, misalkan digandeng sengaja digandeng oleh guru. Kemudian berarti kemampuan pemenggalan suku kata, ya, kata depan, pemberian kata depan. Ini huruf kapital. Bisa fokus pada huruf kapital, bisa kepada tanda baca, bisa kepada tanda baca tertentu, bisa, ya. Itu masalah kaidah. Jadi itu kaidah. Nanti kalau sudah Bapak Ibu mengerti betul arahnya seperti itu, kan nanti sangat enak mengajar bahasa Indonesia, sangat enak, sangat simpel, supel, ya luwes, bukan kaku. Memang. Jadi begitu Mas Nadiem Makarim. Ini contoh saja beberapa soal. Jadi jika siswa dapat menyalin dengan benar secara keseluruhan, berarti siswa telah mampu atau memiliki kemampuan dalam hal kebahasaan atau kaidah bahasa. Nilai yang didapat siswa atau masuk kolom aspek kebahasaan tetapi tulis sekali lagi. Nah ini yang dimaksud kalimat utama adalah, nah ini pengertian juga. Ini banyak sekali yang dimaksud kalimat utama ialah
Soal praktek ya seperti ini. Bacalah paragraf di bawah ini. Suruh membaca. Berdasarkan paragraf di atas yang dimaksud kalimat utama adalah, nah, pertanyaannya arahnya sama tentang pengertian kalimat utama. Tetapi kalau yang ini anak memiliki pengetahuan dari memahami tulisan atau paragraf ini. Sekali lagi, inilah yang dimaksud anak berbahasa, anak berkomunikasi dengan bahasa. Sekali lagi, anak kalau dapat menjawab berarti sudah paham, sudah connect, sudah ngerti. Ya tentang ilmu ndak apa-apa. Jadi kalau pertanyaan ini hafalan tentang keilmuan. Jadi sekali lagi kalau bacaan berbau IPS, anak akan mengerti tentang hal-hal yang terkait dengan IPS. Kalau dengan PKN demikian pula, kalau dengan IPA begitu pula. Jadi bahasa itu mengantarkan, bahasa itu pintu gerbang. Semua akan masuk pada anak dengan bahasa. Ya, mulanya tematik itu kalau saya sekali lagi 2 mata pelajaran jadi 1, tidak lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 sudah menurut saya sudah menyimpang. Jadi sekaligus bahasa membawa 2 ilmu itu berat ya. 1 saja untuk SD. Nah, contoh lagi yang kelima, ciri-ciri kalimat tanya adalah, nah, daripada diminta anak yang menjawab ciri-ciri kalimat tanya hanya bersifat teori, maka susunlah kata berikut ini sehingga mempunyai arti yang jelas. Nah, atau susunlah kata acak berikut ini menjadi kalimat tanya. Nah, begitu perintahnya yang lebih bagus lagi ya. Sepak bermain siapa bola yang mengajak. Nah, kalau tidak diatur, tidak ditata, maka tidak berarti. Supaya berarti dalam satu kalimat itu, maka jawabannya siapa yang mengajak bermain sepak bola? Siapa yang mengajak bermain sepak bola? Nah, ini intonasi. Siapa yang mengajak bermain sepak bola? Diberikan tanda tanya. Jika siswa telah dapat menyusun dengan baik, maka siswa telah memiliki kemampuan menggunakan bahasa dengan baik. Meskipun hanya menyusun, bahannya sudah ada. Ini namanya masuk kategori penggunaan. Dia menggunakan, menggonta-ganti ini. Ini juga tidak mudah bagi anak kecil. Ya, sekali lagi, penulisan kata depan harus titik-titik dengan kata tempat. Nah, dengan kata tempat. Ini ya teori, kalau ini berbeda. Perhatikan kalimat berikut. Setelah mendapat penjelasan dari kepala sekolah, akhirnya mereka saling bersalaman dan saling titik-titik, maaf titik-titik. Nah, kata imbuhan yang tepat untuk melengkapi kata maaf pada kalimat di atas adalah mekan, mei, dikan, dii. Ini masuk ranah kebahasaan. Jika anak sudah dapat, berarti sudah menguasai kebahasaan. Nah, ini tidak mudah. Yang dulu ini juga termasuk sulit. Karena apa? Di dalam proses pembelajaran tidak ada khusus secara pembelajaran secara khusus tentang kebahasaan. Ya, misalkan menggunakan me dan kan, me dan i itu kan banyak kalimat atau kata yang dipakai atau digunakan. Ya, dan saling memaafkan berarti me dan kan. Nah, kalau anak dapat menjawab ini berarti anak sudah menguasai kebahasaan atau kaidah. Oh, kaidah itu iki toh. Itu. Jadi sekali lagi itulah penjelasan saya tentang kekeliruan selama ini. Jadi selama ini kekeliruan dapat kita buktikan dengan cara Bapak Ibu guru membuat soal. Kemudian soal dari pusat pun yang saya berikan contoh kemarin, itu ya tidak tahu bahwa soal itu untuk mengukur apa, tidak tahu. Ya, bukan seperti ini, bukan anak dapat menulis, bukan anak dapat membaca iya. Ya, sekali lagi membaca iya, menganalisa iya, tetapi yang dinilai esensinya atau intinya adalah kemampuan
tentang penguasaan kebahasaan. Nah, supaya anak memiliki kemampuan atau menguasai kebahasaan, maka harus diajarkan atau diberikan pembelajaran tentang kebahasaan yang materinya ada pada EYD kalau buku yang dulu, sekarang istilahnya PUEBI dan KBBI. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekali lagi, ini maksud saya untuk memberikan penjelasan atau kejelasan bahwa Bapak Ibu guru kita Nun Sewu Mas Nadiem Makarim tidak seluruhnya, tidak 100%, tetapi banyak, bahkan lebih dari, ada yang 90%, ada yang 80%, ya ada memang yang 40% ada, ya. Rata-rata yang membuat soal tuh tengah semester maupun akhir semester ya langsung pertanyaan. Ketika saya tanya, mengapa Bapak Ibu kok membuat soal langsung pertanyaan ya? Mudah kok Pak. Itu loh jawabannya, mudah Pak. Itu pernah Pak saya tanya tentang mengapa Bapak Ibu itu kalau membuat soal bahasa kok langsung pertanyaan itu. Nah, hal demikian ini juga soal yang langsung pertanyaan ini ada pada contoh-contoh buku yang ada di toko-toko buku. Misalkan contoh ulangan ya, banyak Intisari dan sebagainya itu langsung pertanyaan. Di buku-buku siswa juga demikian. Nah, langsung pertanyaan ada itu. Ya, mestinya tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Ini sangat mudah, hafalan itu tidak boleh ya. Jadi di samping pengertian ini kan hafalan. Nah, seperti ini hot. Istilahnya sekarang hot atau sulit. Jadi anak mendapatkan pengetahuan pantun dari narasi, dari bacaan. Kalau ini dari hafalan. Kalau hafal dapat jawab, kalau tidak ya tidak. Nah, saya kira demikian penjelasan saya tentang pembuktian bahwa selama ini ada kekeliruan. Demikian Bapak Ibu Guru, Mas Nadiem Makarim yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa dipertimbangkan bahan diskusi dan sebagainya. Saya bermaksud seperti itu, kita diskusi lewat media sosial, lihat YouTube, mungkin ada tanggapan dan sebagainya. Saya persilahkan ada pada kolom komen. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf karena manusia biasa, ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung perasaan panjenengan semua, dan tulisan yang kurang tepat mungkin saya mohon, sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.